Hello, welcome back to Bang Ebe. Sebelumnya, Bang Ebe ingin menghimbau bagi kalian yang berusia masih di bawah 17 tahun, mohon untuk tidak menyaksikan konten yang satu ini. Karena kali ini, Bang Ebe akan menceritakan alur cerita film dengan genre drama erotis dewasa. Nah, buat kalian yang masih belum cukup umur, bisa menikmati konten alur cerita Bang Ebe lainnya yang sudah direkomendasikan di sudut kanan atas. Oke, lanjut ya. An Affair merupakan salah satu film yang menggambarkan perselingkuhan dalam rumah tangga. Film ini menampilkan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis serta perselingkuhan dengan anak di bawah umur. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Siapin headset kamu karena Bang Ebe akan memulai ceritanya. Sebelum itu, mohon dukungannya untuk 1000 subscriber pertama di channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di sini. Film ini dimulai dengan kedatangan seorang guru baru yang bernama Anita. Sesampainya di sekolah, Anita langsung memperkenalkan diri dan menyuruh muridnya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun ada satu murid barbar yang bernama Markus, dan dengan polosnya langsung memperkenalkan dirinya dan burungnya yang sangat besar, sehingga membuat murid lainnya tertawa. Diceritakan, Anita memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai pengacara terkenal. Namun karena kesibukan sang suami, membuat hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Malam harinya, Anita memeluk suaminya yang sedang bekerja, bermaksud ingin melakukan hubungan intim. Namun ia harus kecewa di saat mengetahui suaminya harus berangkat pagi. Hal itu membuat Anita bertambah sedih. Pagi harinya, ia terbangun dan mendapati suaminya sudah pergi. Tiba-tiba, ia mendapat kiriman bunga yang tidak tahu siapa pengirimnya. Ia merasa kalau dirinya sedang dibuntuti seseorang selama beberapa hari ini. Di sekolah, tanpa sadar, Anita lebih sering melamun dan memperhatikan Markus. Di siang hari yang tenang, tiba-tiba Anita dikagetkan dengan sebuah keributan, di mana Markus sedang berkelahi dengan salah seorang murid. Anita lalu melerai dan membawa Markus ke sebuah ruangan untuk mengobatinya. Saat itu, Anita dibuat gugup karena perlakuan Markus yang tiba-tiba memegangi pundaknya. Mereka lalu bertatapan penuh hasrat. Dan di saat mereka akan melanjutkan aksinya, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang murid. Lagi-lagi hasrat Anita tidak dapat disalurkan. Anita pun terlihat kentang. Pada malam harinya, Anita stalking di akun Instagram Markus. Ia lalu nge-DM Markus agar melupakan kejadian siang tadi. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan foto yang dikirim oleh Markus. Dengan senyum-senyum malu tapi mau, Anita melihat foto Markus yang memperlihatkan burung perkututnya yang cukup besar. Sesampainya di rumah, Anita mendapati suaminya sudah beristirahat. Saat akan tidur, Anita menanyakan tentang dari mana sikat mawar putih yang ada di atas meja. Suaminya pun menjawab kalau mawar itu berada di depan pintu rumah saat ia pulang bekerja. Keesokan harinya, orang tua Markus dipanggil ke sekolah untuk membahas perihal perkelahian kemarin. Ternyata, ibu Markus dan Anita sudah saling mengenal. Ibu Markus adalah teman senamnya waktu semasa dulu. Di tengah pembicaraan, Markus, si murid barbar ini, ia melepas sepatunya dan kemudian mengelus kaki Anita. Tidak cukup sampai di situ, kakinya kemudian menjalar ke bagian atas, bagaikan ular yang mencari mangsa. Anita pun menjadi tidak fokus dan berusaha keras mengendalikan dirinya. Takut kebablasan, ia lalu berdiri untuk menghentikan aksi tersebut. Malam harinya ketika Anita hendak pulang, ia dikagetkan dengan Markus yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Dan dengan penuh hasrat, Markus langsung nyosor dan tangannya yang mulai beraksi di daerah sensitif milik Anita. Adegan wik-wik pun terjadi. Sejak saat itu, Anita selalu teringat betapa nikmatnya permainan yang dibuat Markus. Bahkan saat dia berhubungan dengan suaminya, Markus selalu muncul dalam pikirannya. Pagi pun tiba. Saat di sekolah, Anita mengintip Markus yang sedang berada di ruang ganti. Lagi-lagi ia membayangkan kalau Markus sedang melahap tubuhnya. Suatu sore Anita diundang oleh ibunya Markus untuk gibah bareng-bareng ibu komplek lainnya di rumah Markus. Markus yang baru pulang dari pertandingan bola kemudian dikenalkan oleh ibunya kepada ibu-ibu komplek. Karena kecapean, Markus kemudian pamit untuk istirahat. Anita yang sudah tidak lagi dapat membendung hasratnya, ia kemudian berpura-pura untuk pergi ke toilet agar bisa menyusul Markus. Hasrat Anita sudah diubun-ubun. Ia lalu menemui Markus yang sedang mandi. Dan adegan percocolan pun terjadi. Setelah lega, Anita pun langsung turun terburu-buru. Agar tidak dicurigai, Anita berdalih kalau dia habis mencari udara segar di luar. Singkat cerita, Markus mulai menjauh. Secara tiba-tiba, Markus tidak ada kabar. Di sekolah pun Markus tidak hadir. Dan itu membuat Anita gusar.
Pada sore harinya, Anita diajak oleh suaminya ke sebuah acara. Tetapi ia tidak bersemangat. Sontak hal itu membuat suaminya bertanya, kenapa kini Anita berbeda? Di saat acara berlangsung, tiba-tiba Anita pamit kepada suaminya. Secara diam-diam, ia pergi untuk mencari Markus. Sesampainya di rumah Markus, Anita beralasan ingin menemui Markus karena tidak mendapati Markus di sekolah selama beberapa hari. Namun Markus tidak berada di rumah. Mengetahui Markus yang tidak ada di rumah, ia kemudian langsung bertanya kepada teman tim sepak bolanya Markus. Setelah mengetahui keberadaan Markus yang berada di pelabuhan bersama temannya, ia langsung tancap gas untuk datang menghampirinya. Saat bertemu, Anita langsung mengajak Markus untuk masuk ke dalam mobilnya. Ia lalu menanyakan alasan Markus kenapa tidak membalas pesan-pesannya. Markus yang mungkin sudah bosan hanya menjawab seperlunya. Yang membuat Anita kaget dan galau, ternyata Markus sudah berkencan dengan Mina, seorang siswi SMA yang tentunya seumuran dengan Markus. Setelah selesai menemui Markus, Anita kembali menemui suaminya yang sedang menonton konser musik. Diiringi alunan musik yang syahdu, Anita tidak dapat mengontrol lagi emosinya. Ia kemudian menangis. Hari demi hari Anita lalui dengan kesedihan. Rasa cemburunya terhadap hubungan Markus semakin besar. Anita kemudian membajak HP Markus dan memposting foto hot Mina di Facebook agar mereka putus. Namun sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Markus dan Mina masih baik-baik saja. Singkat cerita, Anita memberanikan diri untuk memberitahu Markus kalau ia hamil anak Markus. Hal itu membuat Markus sangat shock dan menangis. Anita yang tidak tega melihat Markus menangis, lalu menyosor Markus, dan adegan wik-wik pun terjadi di mobil. Pagi harinya saat Anita pulang jogging, ia dikagetkan dengan hasil USG-nya yang tergeletak di meja dapur. Saat dia melihat ke arah suaminya, ia dibuat syok dan kaget dikarenakan suami sudah mengetahui perselingkuhannya. Dan seketika ibu Markus yang sudah mengetahui kabar tersebut dari suaminya datang untuk melabrak Anita. Ibu Markus kemudian memperingatkan Anita untuk menjauhi anaknya. Anita yang merasa bersalah hanya bisa bersedih dan berlari pergi meninggalkan rumahnya dan juga suaminya. Keesokan harinya, Anita kembali ke rumahnya. Sayangnya, ia tidak berhasil masuk. Suami Anita sudah mengganti password sidik jarinya. Suaminya juga sudah mempersiapkan tas berisi pakaian yang diletakkan di garasi. Anita lalu membawa tas itu kemudian pergi. Tidak lupa, ia juga datang ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya. Karena kabar itu sudah menyebar, kepala sekolah pun meminta Anita untuk mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada semua orang. Di akhir cerita, ia melihat Markus turun dari mobil suaminya. Ia lalu menghampiri Markus. Namun Hazel, suaminya, langsung tancap gas dan tidak ingin melihatnya. Markus kemudian mengatakan bahwa Hazel, suaminya, adalah orang baik, dan semoga Anita juga menemukan orang lain segera sebagai ayah dari bayi itu. Dengan santai, Markus mengakhiri percakapan mereka dengan kalimat, "Semoga kamu beruntung." Anita hanya terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa, dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat kentang ya. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan, adek, cinta tak selamanya indah, dek. Terkadang ada cinta yang membuat luka. Tapi Anita bukan adek juga sih. Udah tante-tante malah. Dan Markus juga nggak cinta sama Anita. Cuma sange doang. Ya udahlah, nasibmu lah ya Anita. Punya affair sama Brondong, malah baper pula. Well, bagaimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan alur cerita Bang Ebe kali ini? Jika kalian ingin menyaksikan lebih lengkap, silahkan menonton filmnya sendiri ya. Dari skor 1-10, Bang Ebe memberi nilai film ini 7. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mohon dukungannya untuk 1000 subscriber pertama di channel ini, agar kita lebih bersemangat untuk bikin alur cerita seru lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di alur cerita lainnya. Bye-bye.